Swastiastu, Ibu Guru dan Bapak Guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya kasihi. Pertama-tama, marilah kita mengaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua masih diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu Guru dan Bapak Guru serta teman-teman, perkenalkan, nama saya Nikita Suraning Tias. Saya perwakilan dari kelas 8B. Saya ingin membawakan pidato saya yang berjudul Indonesia Menghadapi New Normal. Ibu Guru dan Bapak Guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya kasihi, New Normal adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. New normal juga merupakan suatu bentuk adaptasi kebiasaan dan perilaku baru untuk membudayakan kehidupan bersih dan sehat menuju masyarakat produktif di tengah pandemi COVID-19. Tujuan pemerintah memberlakukan new normal di Indonesia adalah untuk menjaga keseimbangan perekonomian di Indonesia agar perekonomian di Indonesia tidak terlalu jatuh. Karena perekonomian negara-negara di dunia saat ini sedang lesu dan berada di masa yang sulit akibat pandemi COVID-19. Sejumlah sektor perbelanjaan seperti mal, restoran, dan lain-lain akan dibuka kembali agar roda perekonomian kembali berjalan. Namun, masyarakat juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia. Apa sajakah protokol kesehatan yang wajib kita lakukan selama masa new normal? Ada beberapa protokol yang harus kita lakukan, seperti yang kita ketahui, yaitu yang pertama, rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih atau minimal menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, hindari menyentuh wajah menggunakan tangan saat tangan kalian kotor, karena tangan menjadi sumber virus dan bakteri. Yang ketiga, saat kalian bersin, tutupi dengan lengan bagian dalam. Yang keempat, selalu menggunakan masker saat kalian berpergian keluar rumah. Dan yang kelima, selalu menerapkan physical distancing atau jaga jarak minimal 2 meter. Itulah beberapa protokol yang wajib kita lakukan selama masa new normal. Ibu Guru dan Bapak Guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya kasihi, new normal yang telah diterapkan di Indonesia berpotensi gagal karena beberapa faktor. Indonesia mulai memberlakukan new normal sejak tanggal 13 Mei tahun 2020. Beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia bisa gagal dalam new normal yaitu yang pertama, karena kurva pandemi COVID-19 belum menunjukkan penurunan sama sekali sejak bulan April tahun 2020. Bukannya kasus di Indonesia menurun, malah melonjak sangat tinggi, hingga terdapat 3.000 kasus baru dalam sehari pada bulan September 2020. Hal ini dikarenakan karena masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, cangkupan tes yang rendah di Indonesia. Yang ketiga, sistem pemantauan dan sistem kesehatan yang kurang memadai di beberapa provinsi di Indonesia. Dan yang terakhir, keempat, karena kurangnya transparansi data di Indonesia. Itulah beberapa faktor kecil yang menyebabkan Indonesia bisa gagal dalam new normal. Menurut saya, new normal harusnya diterapkan ketika masyarakat sudah patuh dan taat dengan protokol kesehatan. Kalau tidak, new normal seperti ajang kuat-kuatan. Siapa yang kuat akan bertahan, dan yang tidak kuat akan tersisih. Ibu Guru dan Bapak Guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya kasihi, kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlalu banyak berubah dengan kehidupan seperti dulu sebelum COVID-19 menyerang Indonesia. Beberapa tempat wisata dan sejumlah sektor perbelanjaan sudah mulai dibuka kembali dan sudah ramai pengunjung dari berbagai daerah.
entah dari dalam kota maupun luar kota. Sejumlah sekolah yang di dalam zona hijau juga sudah mulai dibuka kembali dan menerapkan proses pembelajaran tatap muka. Dan beberapa kantor serta perusahaan sudah kembali berjalan. Namun, masih ada beberapa provinsi yang kembali menerapkan PSBB karena peningkatan kasus COVID-19 yang sangat tinggi. Contohnya seperti Bali, DKI Jakarta, dan beberapa provinsi lainnya. Banyak masyarakat yang merasa pemerintah menerapkan new normal, berarti Indonesia sudah terbebas dari COVID-19. Banyak masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan lagi. Contohnya seperti banyak masyarakat yang keluar tanpa menggunakan masker, serta banyak masyarakat yang berkumpul-kumpul dengan temannya tanpa menerapkan physical distancing dan tanpa menggunakan masker sama sekali. Dan ada juga masyarakat yang sudah berlibur keluar kota demi menyenangkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan potensi penularan COVID-19 di provinsi tersebut. Harusnya masyarakat bisa menerapkan protokol kesehatan yang ada di Indonesia sehingga COVID-19 yang ada di Indonesia segera hilang dan kasus COVID-19 segera menurun. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahayanya COVID-19 membuat new normal tak ada gunanya. Jika kita tidak mengubah perilaku, maka tak ada proses yang lebih maju. Kita hidup normal dengan cara baru, namun aman dari COVID-19. Semua mau pandemi berakhir, maka kita harus patuh dan menaati protokol kesehatan yang ada. Di dalam situasi seperti ini, tenaga medis sangat berjasa bagi kita semua. Tenaga medis bekerja tanpa lelah dan tanpa henti, mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan pasien COVID-19. Tenaga medis telah menjadi garda terdepan dalam melawan virus mematikan ini. Kita harus menghargai jasa para tenaga medis. Kita bisa menghargai tenaga medis dengan cara selalu menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian, kasus COVID-19 di Indonesia bisa berkurang dan bisa menurun, sehingga COVID-19 bisa hilang di Indonesia. Mau sampai kapan COVID-19 ada di Indonesia? Mau sampai kapan keadaan ini terus berlangsung? Ibu guru dan Bapak Guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya kasihi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari pidato saya yaitu Indonesia masih gagal dalam new normal karena masyarakat yang mulai tidak menerapkan protokol kesehatan dan pemerintah yang kurang cepat tanggap dalam menghadapi new normal. Dan beberapa faktor lain yang menyebabkan Indonesia bisa gagal dalam new normal. Lebih baik jika kita bersama-sama membantu satu sama lain dengan pemerintah dan tenaga medis demi menurunkan kasus COVID-19 di Indonesia. Kita harus menerapkan protokol kesehatan yang ada. Kalau tidak, COVID-19 akan terus ada di Indonesia. Ibu guru dan Bapak Guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya kasihi, sekian pidato saya tentang new normal yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata dan pengucapan yang saya ucapkan. Saya juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan dan kurangnya informasi yang saya berikan. Saya berterima kasih atas perhatiannya saya ucapkan pada Mas Santi. Om Santi 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 Om.